wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Oke, rekan-rekan sekalian, saya Saryanto kali ini akan mencoba memberikan pembahasan terkait soal-soal UPI atau persiapan bagi rekan-rekan sekalian yang akan mengikuti retaker atau ujian UPI susulan. Tapi karena keterbatasan waktu ya, tidak bisa banyak, saya akan mencoba membagi, kalau di judulnya ini 10, hari ini saya akan memberikan pembahasan terhadap 5 soal. Insyaallah nanti di kesempatan lain akan saya tambahkan kembali. Oke, langsung saja. Bagi yang merasa nanti video saya bermanfaat, boleh di like, komentar dengan komentar yang sopan, boleh juga di share kepada rekan-rekan agar bermanfaat. Kemudian apabila dirasa perlu ingin mengikuti saya, silahkan di subscribe channel saya Saryanto Tamigawa. Oke, kita coba dari soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema Bangga pada Budaya Bangsaku. Menuliskan kompetensi dasar, bersyukur kepada Tuhan, dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah, kita lihat opsi yang A, masalah kontekstual di sekitar siswa, B, foto pembuatan ukiran suku Asmat, C, gambar tradisi Ngaben, D, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video, atau E, kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. Oke, kira-kira rekan-rekan, apa ya jawaban yang paling tepat? Langsung aja kita bahas. Kita temukan dulu kata kuncinya. Di sini ya, walaupun tadi kita baca bahwa subtemanya Bangga pada Budaya Bangsaku, namun di clue yang berikutnya, guru ini ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat. Ingat ada kata rangkaian. Ya, kalau kata rangkaian berarti ada proses tahapan-tahapan pelaksanaan ritual yang harus ditampilkan. Langsung saja, kalau kita lihat yang A, masalah kontekstual di sekitar kita, di sekitar siswa, ini nggak ada kaitannya. Saya anggap ini tidak tepat. Yang B, foto pembuatan ukiran suku Asmat. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan ritual adat, apalagi cuma sekedar menampilkan foto. Gambar tradisi Ngaben, tradisi Ngabennya hampir tepat. Hanya saja kegiatannya hanya berupa gambar. Dan ini tidak bisa mewakili atau membantu anak-anak mengerti rangkaian peristiwa Ngaben tersebut, kecuali fotonya banyak begitu. Nah, itu kan merepotkan. Kemudian yang D, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Nah, di sini ada kata video, artinya rangkaian itu dijelaskan dalam sebuah video. Inilah jawaban yang paling tepat. Kalau yang E, kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas, ini juga nggak nyambung dengan soal yang diberikan. Oke, maka jawabannya adalah D, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Teman-teman benar ya? Oke, selamat bagi yang benar. Kita lanjutkan soal yang kedua. Pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media pembelajaran. Beberapa guru ada yang menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempeng tektonik. Manfaat media flash dalam proses pembelajaran IPS adalah, kita lihat opsinya, yang A, memperluas akses pembelajaran, B, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, C, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari, D, meningkatkan kualitas pembelajaran, atau E, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Oke, apa kira-kira jawaban teman-teman? Ini pasti sudah benar nih ya. Namun, untuk menjawab ini, kembali, ya mungkin kita harus lebih paham apa sih sebenarnya media pembelajaran flash ini. Nah, media flash ya, kalau dulu memang awalnya namanya Makromedia Flash, belakangan berubah karena perusahaan produsen Makromedia Flash ini dijual ya kepada Adobe. Jadi sekarang namanya Adobe Flash. Flash adalah sebuah program aplikasi standar authoring tool profesional yang digunakan untuk membuat animasi dan desain dalam membuat media pembelajaran interaktif, menarik, dan dinamis.
Animasi-animasi dapat dibuat dengan lebih sederhana, cepat, dan lebih menarik menggunakan Macromedia Flash. Oke, itu dia. Atau secara umum gambarannya seperti ini. Ini aplikasi yang berbasis Flash dalam pembelajaran. Nah, di setiap icon-icon ini, kalau kita sudah selesai membuat media Flash, itu bisa diklik. Nah, kita bisa belajar sesuai keinginan, dan ini sesuai dengan pembelajaran daring saat ini. Ya, belajar mandiri anak-anak bisa milih mau icon mana yang mereka klik, gitu kan. Kalau pas materi ini tinggal klik yang satu, nah sesuai dengan arahan kita tentunya. Inilah yang disebut dengan pembelajaran yang interaktif. Kenapa? Karena siswanya langsung berinteraksi dengan media yang kita sajikan. Nah, maka dari sini pasti kita sudah bisa menjawab. Kalau A, memperluas akses pembelajaran, ya ini kurang tepat ya. B, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Ya ini ada benarnya, lebih menyenangkan. Hanya saja ini masih terkesannya terlalu umum, tidak spesifik. Kalau C, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, ini baru benar. Karena di sini ada interaksi, sebagaimana tadi kata kita temukan, ada kata interaktif ya. Maka materi bisa diikuti oleh siswa dengan berinteraksi dengan materi tersebut. Maka jawabannya C. D, meningkatkan kualitas pembelajaran. Benar, tapi masih sama dengan yang B, masih terlalu umum. Kalau yang E, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, ini juga kurang tepat. Karena pelajarannya tadi tentang gerakan tektonik ya, lempeng tumbukan lempeng tektonik. Jadi itu bukan ide ya, tapi memang nyata. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Ngaben merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang ditujukan kepada leluhur. Upacara ngaben dilakukan dengan membakar jenazah dan menghanyutkan abu ke sungai. Secara konsepsional, memiliki makna dan tujuan melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat mudah bersatu dengan Tuhan. Untuk mengembalikan segala unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya agar tidak menghalangi perjalanan roh serta simbolisasi keikhlasan pihak keluarga. Norma ini termasuk dalam kategori A. Morse, B. Custom, C. Fashion, D. Usage, atau E. Mode atau modi ya. Nah, oke, kira-kira apa jawaban teman-temannya? Baik, saya jelaskan ya. Norma, memang kita ketahui norma itu secara umum bisa dibagi ke dalam 4 ya. Ada yang 5, ada yang mengatakan 4. Ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Namun, dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma itu, ya dibedakan menjadi 4 pula. Beda kaitannya dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Ini dia, ada 4. Meskipun ada beberapa ini ya, tokoh menambahkan satu lagi selain usage, Volkswagen, Morse, customs, ada satu lagi namanya law atau hukum. Ya, ini adalah pengertian atau pembagian norma berdasarkan sanksi yang diberikan. Pertama, usage atau bisa diterjemahkan cara. Nah, norma yang menunjuk pada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Kemudian yang kedua, kebiasaan Volkswagen, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. 3, tata kelakuan atau Morse, kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. 4, custom, adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat. Nah, ingat, ada di sini istilah kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nah, dari sini kita bisa tahu pasti jawabannya yang mana. Maka, karena ini upacara ngaben, bagi umat Hindu ini adalah kebiasaan yang mengikat, ya, sesuai dengan adat istiadat mereka, maka tepatlah jawabannya ini adalah custom. Baik, itu dia soal nomor 3. Oke, masih bisa kita lanjut ya, rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan. Ya, soal yang keempat. Bu Siti, guru kelas 5, menetapkan tujuan pembelajarannya untuk KD 3.6 sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi
pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka alat evaluasi yang paling tepat adalah tes ... A. Pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. B. Uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik untuk pembelajaran seni. C. Tertulis atau tes tertulis tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. D. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban nama alat musik dan cara memainkannya. Atau E. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya perambatan bunyi melalui medium benda padat. Oke, kira-kira apa jawabannya ya, rekan-rekan sekalian? Nah, kita lihat dulu dari soal yang disajikan. Di sini ada kata kunci, sifat bunyi, dan kehidupan sehari-hari. Ya, sifat-sifat bunyi dan kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat juga bahwa di sini KD-nya 3.6, KD pengetahuan, ya, bukan KD 4, kalau 4 keterampilan. Maka alat tesnya itu harus sesuai dengan KD yang ada. Kalau KD pengetahuan, maka instrumen tesnya juga harus instrumen yang melakukan asesmen atau tes untuk pengetahuan. Kita lihat yang A, pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah mewakili seluruh KD yang disajikan di awal, yaitu sifat bunyi dan kehidupan sehari-hari sebagaimana kata kunci yang kita temukan. Nah, artinya dari tips yang saya berikan ya ini, cari pilihan jawaban yang memang menyentuh atau bersinggungan dengan clue atau kata kunci. Nah, yang A ini sudah bersinggungan dan menyentuh dengan clue-nya, kata kuncinya yang telah kita temukan tadi. Kalau yang B ini salah. Kenapa? Karena KD-nya tadi menerapkan sifat bunyi, ya, menyebutkan kegunaan alat musik mungkin benar gitu. Nah, tapi dia tidak ada alat musik di sini bisa menjadi alat yang bisa dipakai kehidupan sehari-hari. Tapi sifat bunyinya di sini tidak terwakili. Kemudian tertulis tentang atau tes tertulis tentang jenis alat musik tradisional, ini juga nggak nyambung ya, nggak nyambung. Kemudian D, menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban nama alat musik dan cara mainkannya. Ingat tadi kita di sini menyajikan soal untuk kelas 5. Kalau kembali kita masih mengenalkan nama alat musik dan cara mainkannya, ini adalah materi kelas 2 atau kelas 3 SD. Ini tidak tepat. Kalau yang E, unjuk kerja. Nah, unjuk kerja ini pada umumnya dilakukan untuk penilaian KD keterampilan atau KD 4. Sementara kita temukan di sini bahwa KD yang diminta adalah KD pengetahuan. Nah, bukan KD keterampilan. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya perambatan bunyi itu merupakan alat untuk menguji atau instrumen untuk menguji KD keterampilan. Maka jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan kembali. Soal nomor 5. Guru kelas 3 membuat indikator. Siswa menunjukkan sikap sosial melalui perilaku keseharian. Guru akan mengumpulkan data aktual sekaligus alasan siswa melakukannya. Instrumen evaluasi yang tepat adalah, di sini ada A, lembar jurnal hasil observasi sikap sosial, B, skala sikap Likert, C, pedoman wawancara, D, wawancara, E, observasi, dan F, portofolio. Nah, pilihan jawabannya A, B, dan B, B, A, dan C, C, D, dan E, D, E, dan F, dan E, C, dan E. Ya, apa kira-kira jawabannya? Baik, langsung saja. Mungkin pertama, kita temukan dulu kata kuncinya ya. Nah, kata kunci pertama ini adalah indikator untuk kelas 3. Ini indikator untuk kelas 3. Kemudian yang diminta adalah data aktual dan alasan. Maka
Kalau kita ingin menemukan atau menentukan alat instrumen evaluasi, harus kita sesuaikan. Apakah alat instrumen evaluasi itu bisa menyajikan data aktual dan ada alasannya. Baik, sekarang kita coba terjemahkan apa sih sebenarnya instrumen evaluasi yang disajikan di soal ini. Pertama, lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Nah, ini lembar jurnal guru untuk observasi sikap sosial. Ini ada benarnya ya, yang A ini benar. Kemudian yang B, skala sikap Likert. Ya, skala sikap Likert ini adalah skala sikap yang biasanya opsi jawabannya itu ya ada STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, KS kurang setuju, S-nya setuju, dan SS sangat setuju. Itu ada 5 skala. 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa yang memang hanya menyajikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga yang menggunakan inisial STS, TS, KS, S, dan SS. Kemudian pedoman wawancara. Nah, ini kurang tepat ya. Wawancara mungkin bisa untuk menyajikan alasan. Observasi perilaku juga bisa, ada benarnya. Dan portofolio. Kalau yang A, ini bisa benar. Lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Kalau yang B, skala Likert. Nah, ingat, di sini kita ingin menilai, karena di soalnya adalah guru kelas 3, kalau kita berikan skala Likert, saya sering melakukan ini, dan ini. Ya, saya pikir untuk anak kelas 3, apalagi anak kelas sini ya, itu belum bisa menggunakan skala Likert, skala sikap Likert. Nah, kalaupun bisa, nanti jawaban mereka akan sangat tidak objektif. Nah, bisa suka-suka mereka menjawab. Karena diminta di sini data aktual. Aktual itu ya datanya sesuai gitu kan. Kalau dia sifatnya subjektif, apalagi masih kelas 3, nah, ini membuat anak-anak nanti akan menjawab tidak sesuai dengan faktanya. Gitu. Kemudian, maka ini kita silang ya. Kemudian pedoman wawancara ini jelas salah. D, wawancara, ya tadi diminta kita supaya tahu alasannya seperti apa. Maka wawancara adalah salah satu solusinya. Kemudian E, observasi perilaku. Ini juga bisa ya. Nah, melihat sikap sosial anak melalui perilaku juga bisa. Melalui observasi juga bisa menurut saya. Nah, kalau portofolio ini nggak nyambung. Maka dari opsi yang ada, terpilihlah beberapa opsi yang benar A, D, dan E. Sekarang kita tinggal cari pasangan-pasangannya. Kalau B dan D, B-nya saja sudah salah, maka salah. Opsi yang B, A, dan C. A-nya benar, C-nya salah. Maka bukan iya. Kita lihat C, D, dan E. Ya, maka jawabannya adalah C, D, dan E. Oke, baik. Teman-teman, mungkin itu saja dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman merasa ada yang kurang setuju dengan jawaban saya, nggak masalah. Kita boleh diskusi dan boleh letakkan di komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan dan baik. Kita buktikan bahwa negara kita Indonesia ya bisa menjadi netizen yang baik. Ya, demikian, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, dan semoga yang akan mengikuti ujian UP semuanya lulus dengan nilai terbaik. Begitu juga dengan rekan-rekan yang mungkin akan mengikuti ujian ulang atau retaker, saya doakan juga semoga semuanya lulus ya. Oke, semoga kita sehat-sehat semuanya. Saya akhiri, nanti kalau ada kesempatan lain saya akan buat video pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.